kali gabung. Jangan lupa subscribe ya. Wah, Daniel semangat banget hari ini. Iya dong, walaupun ibadah online, kita tetap harus bersemangat dan berpakaian rapi karena ada hadiran Tuhan di rumah. Wah, benar banget Daniel. Oh iya, teman-teman dari Kids juga harus tahu untuk tidak makan dan tiduran dan main selama ibadah. Yuk Nea dan teman-teman dari Kids, kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami, hindari kami dari virus corona dan jauhin kami dari penyakit-penyakit lain. Haleluya. Amin. Jero bangga tresnoku jero bangga. Kita percaya kasih Tuhan Yesus itu buat kita indah banget karya. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah oh indah. Lebih indah dari pelangi
Karya. Kita mau dengar firman Tuhan nih. Ya betul Kak Egi. Kita sekarang siapkan hati yuk. Yuk, iya Kak. Sikapnya yang terbaik. Adik-adik di rumah juga ya. Mau duduk? Boleh, silakan duduk. Ya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
setiamu Tuhan, besar setiamu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan kami masih bisa memuji dan memuliakan Engkau. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan yang baik, kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk bisa tertuju hanya kepada Engkau. Bapa, berbicaralah Tuhan, biarlah hati adik-adik ini semua dipenuhi oleh kehausan dan kelaparan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya demi nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, ya ketemu lagi dengan Kak Indri. Nah sekarang duduk manis, siapkan hati dan sikap kalian untuk mendengarkan firman. Hari ini Kak Indri akan menyampaikan firman tentang satu tokoh adik-adik yang menurut Kak Indri hebat karena dia penuh dengan kasih. Walau keadaan apapun, dia memberikan teladan tentang mengasihi. Firman-Nya terambil dari Kisah Para Rasul 6 sampai yang ke-7. Tokoh ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Wah, hebat ya adik-adik. Nah, kisah ini kejadiannya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hebatnya tokoh ini adik-adik, dia diberkati karena dia pintar adik-adik dan pemberani. Dan yang terutama adalah dia terkenal dengan kebaikannya. Tokoh ini bernama Stefanus. Nah adik-adik, pada zaman itu Stefanus diberkati sekali dengan melakukan mukjizat-mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang yang kesusahan, dan dia menyampaikan kabar baik. Apapun perkataan Stefanus, banyak sekali orang yang percaya kepada Stefanus. Sebegitu hebatnya adik-adik, dia menjadi sungguh terkenal. Tapi adik-adik, ada orang-orang yang gak suka sama Stefanus. Karena menilai Stefanus itu merusak kebudayaan yang sudah diajarkan dari Musa dan Allah. Sampai adik-adik, karena mereka tidak suka, Stefanus dilaporkan ke Mahkamah Agama. Nah, Mahkamah Agama percaya pada orang-orang yang gak suka sama Stefanus.
Dan akhirnya Stefanus dihukum adik-adik. Dihukumnya bukan di penjara adik-adik. Dihukum dengan dilempari batu sampai meninggal adik-adik. Tapi hebatnya Stefanus adik-adik, pada peristiwa dia harus dihukum dan dia dilempari batu adik-adik. Kita bisa baca sama-sama di Kisah Para Rasul 7 ayatnya ke-60. Yuk kita buka sama-sama. Ini kata-kata Stefanus sebelum dia meninggal. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hebat ya adik-adik, Stefanus melakukan pelayanan untuk orang-orang yang berkesusahan, tapi ada aja orang yang tidak suka. Dan dia akhirnya disidang di Mahkamah Agama dan dia harus dihukum, dilempari batu dan akhirnya dia meninggal. Tapi di akhir hidupnya dia masih mendoakan orang-orang yang benci sama dia adik-adik. Itu yang Kak Indri, menurut Kak Indri hebat. Dan Stefanus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adik-adik tahu dia mati di kayu salib bukan karena Tuhan Yesus berdosa, bukan karena Tuhan Yesus bersalah, tapi karena dosa-dosa kita. Dan dia masih memberi keselamatan bagi kita. Nah adik-adik, kita belajar dari sini ya. Teladan untuk mengasihi apapun keadaannya. Adik-adik merasa benci kalau ada yang merasa sakit hati, kalau ada yang benci adik-adik, memarahi adik-adik. Tapi adik-adik tetap berdoa sama Tuhan, mendoakan mereka. Mendoakan untuk diubahkan hatinya dan menjadi baik. Dan menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa belajar melalui Stefanus bahwa kami harus berbuat baik, tetap berbuat baik apabila orang di sekeliling kami sudah jahat kepada kami, sudah membuat kami sakit hati Tuhan. Tapi kami harus tetap mendoakan mereka dan kami tetap mengasihi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang Kau ajarkan melalui Stefanus ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu mengasihi apapun keadaannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Jagai orang tua kami, berkati mereka Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur sudah ada vaksin yang akan diberikan Tuhan. Kami berdoa semoga vaksin ini adalah saluran kesembuhan-Mu untuk kami Tuhan Yesus. Agar kami bisa melalui vaksin ini kami bisa terbebas dari COVID-19 Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberikan kelancaran. Biarlah bangsa kami bersama-sama untuk melalui masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GB Lewi. Berkati gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Dan biarlah gereja kami menjadi dampak untuk jemaat-jemaatnya Tuhan. Untuk menjadi dampak untuk masyarakat sekitar Tuhan. Berkati juga gembala kami Pak Darmayanto Rawatan. Berkati pelayanan dan kesehatan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, Bapak dokter, suster. Berkati mereka. Berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan sempurna Tuhan. Karena mereka menjaga orang-orang yang sedang sakit dan sedang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni salah dosa kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Halo Lewi Kids, ini ayat hafalan bulan Januari. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Hai adik-adik, waktunya aktivitas. Hari ini kita akan membuat apa ya adik-adik ya? Coba lihat, apa ini? Iya betul, ini adalah mahkota 100. Nah, kita akan membuat mahkota ya. Bahan-bahannya kita memerlukan origami. Ya, bisa origaminya bisa 6, 7 atau 8 sesuai dengan lingkar kepalanya ya. Kalau seperti adik-adik mungkin bisa hanya 6. Kemudian kita perlu lem, kita perlu gunting, kita perlu pensil atau pulpen ya. Adik-adik yuk kita buat bersama-sama ya. Nah, ambil satu kertas origami, lipat seperti ini. Ya, seperti segitiga. Nah, kemudian lipat lagi sudutnya ke tengah. Ya, seperti ini ya. Lipat lagi sudut yang kiri ke tengah. Nah, oke. Kemudian yang bawah lipat ke atas. Oke, lipat lagi ke atas. Lipat lagi ke atas. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, ambil kertas origami, lipat 2 seperti segitiga. Buka lagi satu sudutnya, lipat. Lipat lagi. Oke, yang bawah lipat ke atas. Ya. Lipat lagi ke atas. Lipat lagi ke atas. Nah, ini dia adik-adik ya, ini tampak depan, ini tampak belakang. Nah, kemudian kita buat hiasannya. Nih, Kak Teti sudah siapin dari rumah ya. Boleh lingkaran, boleh love, boleh bintang atau apa saja terserah adik-adik ya. Kemudian kita lem ya. Kita lem. Nah, seperti ini ya. Kemudian satu lagi kita lem. Seperti ini. Nah, ini hasilnya adik-adik ya. Nah, Kak Teti udah siapin. Kalau seperti adik-adik bisa 6 atau 7 ya. Oke, sekarang kita akan susun membentuk mahkota. Oke, begini. Terus ambil satu lagi. Ya, balik. Buka lipatan yang paling terakhir. Ini lipatan terakhir. Masukkan ke sini. Ya, masukkan. Terus putar lagi seperti ini. Kemudian di sininya dilem ya. Kita lem. Kita ambil lem. Oke. Nah, kemudian kita ambil satu lagi. Seperti ini. Buka lipatan terakhir. Masukkan ya ke sini ya. Nah, kita lem lagi. Oke, terus ya. Sampai selesai. Kita lem. Kita ambil satu lagi, kita buka lipatan yang terakhir. Kita buat seperti ini ya adik-adik ya. Sabar ya adik-adik ya. Kita membuat mahkota. Lagi. Kita buka lipatan yang terakhir. Ya. Kita
pusat sini. Kemudian kita lem. Satu lagi, kita buka. Ya. Kita lem. Nah, ini dia, sudah hampir selesai ya. Kemudian yang ujung-ujung kita satukan. Kita ambil lagi lem ya. Mahkota. Biasanya dipakai oleh raja atau ratu ya adik-adik ya. Nah, ini dia mahkota. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, mahkota kehidupan juga menanti kita kalau kita setia dan taat sama Tuhan ya. Oke adik-adik, selamat mencoba. God bless you. Wah, adik-adik Lewi Kids, kita sudah di akhir ibadah nih. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Lewi Ministry. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.